Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini kembali bersama dengan saya Ibnu Ismantoro. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua pada sehat selalu kondisinya dan ditambah lagi semangat belajarnya. Di video terbaru kali ini, saya mau melanjutkan nih ke topik selanjutnya yaitu integritas. Siapa di sini yang masih bingung dengan apa itu integritas dan apa aja nih nilai-nilainya? Nah, buat yang masih bingung atau yang baru mulai belajar, disimak baik-baik ya penjelasan materinya. Di sini saya akan jelaskan dengan santai aja ya. Nah, semisal nanti ada teman-teman yang bingung, bisa ditulis di kolom chat. Tak lupa saya juga mengingatkan nih untuk teman-teman bisa bantu subscribe, like, dan komennya agar channel ini bisa terus berkembang kembali, membantu teman-teman semua mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Baik, kita mulai saja ke materinya. Baik teman-teman, di sini saya mau mengingatkan kembali ya mengenai tes wawasan kebangsaan, di mana yang diatur dalam pasal 35 ayat 3 huruf A, di mana bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengimplementasikan, terutama pada video kali ini yaitu topiknya integritas, di mana integritas ini memiliki tujuan yaitu mampu menjunjung tinggi kejujuran. Ingat kata kuncinya yaitu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian, integritas menurut KBBI merupakan sebuah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau dalam hal ini kejujuran. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, sudah disajikan integritas menurut para ahli. Nah, di sini saya ambil cuma 5 saja ya. Nah, menurut Ibho Santosa ya, ini merupakan penyatuan perkataan, pikiran, dan perbuatan ya, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan. Nah, jika dilihat dari asal katanya ya, integritas ini bermakna berbicara secara lengkap dan seutuh-utuhnya. Nah, jadi kita berbicara itu apa adanya tanpa ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi gitu ya, teman-teman. Kemudian menurut Andres Hareva, integritas ini dapat dibagi menjadi tiga ya, di mana yaitu komitmen, kemudian mengerjakan secara konsisten, dan menunjukkan kejujuran. Ya, jadi ada 3 poin ya menurut Andres Hareva ini, di mana integritas itu komitmen, konsisten, dan kejujuran. Kemudian menurut Alfred John ya, di mana integritas ini merupakan bagian terpenting nih dari kepribadian diri seseorang ya, di mana integritas ini akan membawa manfaat pada banyak orang gitu. Kemudian menurut Ayumardi Azra, identitas ini merupakan ketundukan ya atau kepengikutan terhadap prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etis di mana menunjukkan karakter kejujuran ya. Kemudian menurut Henry Cloud, integritas itu merupakan upaya dari seseorang untuk menjadi sosok yang utuh meskipun di setiap bagian dirinya itu berbeda. Di mana integritas ini dapat diartikan juga seperti kita bekerja secara baik ya, selalu menjalani tugasnya dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Sehingga apa yang sudah kita kerjakan ini menjadi lebih efektivitas gitu ya. Nah, selanjutnya pengertian integritas itu sendiri. Nah, di mana integritas ini merupakan konsistensi atau keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip akibat adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Ya, di mana integritas ini menekankan nilai yaitu kebenaran dan kejujuran dalam perbuatan yang dilakukan seseorang, teman-teman, gitu ya. Jadi, apa yang ada di hatinya, kemudian apa yang diucapkan, serta apa yang dia lakukan itu sesuai, teman-teman ya, integritas itu. Kemudian, tujuan integritas itu apa? Nah, di sini ada 4 ya, di mana tujuan integritas itu yang pertama meraih keberhasilan atau kesuksesan hidup. Kedua, agar mampu memimpin maupun dipimpin. Yang ketiga, agar melahirkan sebuah kepercayaan bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu melahirkan prestasi.
Selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang yang berintegritas itu seperti apa gitu ya? Nah, ciri-ciri orang yang berintegritas yang pertama itu apabila ia sudah berjanji, ia selalu menepati. Kemudian orangnya tidak pelin-pelan dan taat prinsip. Setelah itu memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab ya. Orangnya jadi orang yang bertanggung jawab atau orang yang berkomitmen. Kemudian satu kata, satu perbuatan. Dan orangnya juga jujur terbuka. Setelahnya itu menghargai waktu dan menjaga prinsip nilai-nilai yang telah diyakini. Kemudian, mengapa integritas itu penting? Ya, yang pertama, sebagai kunci suksesnya setiap orang. Nah, jadi integritas itu merupakan kunci sukses ya. Kalau kita punya integritas, itu merupakan kunci suksesnya kita, di mana orang yang berintegritas itu merupakan orang yang konsisten dalam menjalankan norma-norma serta nilai yang ada di masyarakat atau orang-orang kita sekitar. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai penentu ya, seberapa besar dirinya layak untuk dipercaya, teman-teman. Jadi orang kita integritas itu penting, itu mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap kita. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai menentukan kualitas ya, kualitas dan mampu belajar, di mana biasanya orang berintegritas itu orang yang mampu memimpin atau orang yang dapat dipimpin. Maksudnya apa orang yang dapat dipimpin? Yaitu orang yang dengan mudahnya dapat mengikuti aturan, karena orang yang berintegritas itu tahu ya mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian menghasilkan reputasi serta prestasi. Nah, bagi seseorang yang mempunyai integritas, orang yang penting ya, integritas ini penting, di mana integritas ini akan membuat mereka memiliki sifat secara konsisten ya. Jadi pikiran konsisten, orang itu tahu nih yang dilakukan ini sesuai apa enggak gitu ya. Selanjutnya, manfaat integritas. Nih, dibagi menjadi 5 ya, baik secara fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan dari segi sosial. Dimana dari segi fisik dulu nih. Nah, integritas ini dari segi fisik akan membuat seseorang menjadi sehat, bugar, dan fit. Sebab seseorang yang memiliki integritas ini akan selalu siap nih dalam melakukan atau melaksanakan aktivitasnya sehari-hari ya. Dari segi intelektual, tentunya orang yang berintegritas ini dapat mengoptimalkan kemampuan otaknya dengan baik, ya. Dari segi emosional juga, ya, orang yang berintegritas ini menjadikan dirinya dengan penuh orang yang motivasi, sadar diri, kemudian empatinya tinggi, serta memiliki solidaritas yang tinggi akan sesama. Kemudian dari segi spiritual ya, dari segi keagamaan, orang yang berintegritas ini merupakan orang yang taat ya teman-teman. Di mana dalam pengalaman hidupnya itu mampu menyenangkan orang lain, serta memberikan keberhasilan dan menjauhi yang namanya kegagalan. Kemudian dari segi sosial ya ini penting juga, di mana integritas ini akan mengembangkan hubungan baik antara diri kita, individu ini, dengan lingkungan kita, lingkungan di masyarakat ya. Jadi mempunyai dampak yang baik nih, sehingga kita menjadi orang yang bisa dikenal oleh kalangan banyak orang gitu. Kemudian dimensi utama integritas ya, ada tiga. Yang pertama dimensi kejujuran, di mana integritas ini menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain, kemudian orangnya rendah hati. Ya, kemudian dimensi konsistensi, di mana menunjukkan konsistensi dalam perbuatan, sesuai apa yang diomong ya, sesuai yang ada di hati, apa yang diucapkan. Kemudian dari dimensi keberanian ya, ini menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri, gitu ya. Nah, selanjutnya sistem integritas nasional, teman-teman. Nih, contohnya itu seperti kasus yang bertentangan dengan namanya integritas ya. Secara umum tuh gampangnya kasus yang melibatkan integritas itu yaitu contohnya KKN, teman-teman ya. Di mana KKN itu merupakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di sini korupsi ini merupakan hal nyata nih yang namanya penyimpangan dari nilai integritas. Sehingga perlu adanya sistem integritas ya. Ya, dalam hal ini sistem integritas nasional di mana
Ini dilakukan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi secara nasional yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Kemudian, ya di sini akan mengerucut kembali ya penjelasan mengenai masuk ke dalam ranah KPK, teman-teman. Nah, di mana KPK ini ya secara umum saja ini ditetapkan pada masa pemerintahan Ibu Megawati, yaitu ditetapkannya pada 27 Desember 2002. Kemudian selang setahun didirikannya ya pada 29 Desember 2003. Di mana KPK ini merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun ya. Jadi berdiri sendiri, tidak ada unsur campur tangan dari pihak-pihak lain. Selanjutnya, landasan hukum KPK nih ya. Di sini ada bisa dilihat ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Nomor 28 tahun 99 ya, Nomor 30 tahun 2002. Kemudian apa sih tugas KPK ini? Nah, tugas KPK ini yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak korupsi. Kemudian melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah ya. Jadi tugas KPK ini ada koordinasi, supervisi, penyelidikan dan penuntutan serta monitoring. Nah, wewenang KPK ya, tadi udah tugas, sekarang wewenang nih. Ya, wewenangnya ini yaitu dapat mengkoordinasikan penyelidikan ya, kemudian menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah itu, wewenang KPK juga berhak untuk meminta informasi nih terkait kegiatan apa saja ya. Setelah itu melaksanakan pendapat, dengar pendapat atau rapat ya dengan instansi yang dianggap melakukan korupsi. Setelah itu meminta laporan-laporan instansi terkait tindak pidana korupsi gitu. Nah, asas Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Asasnya ini ada 5 ya, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nah, teman-teman, di sini ya merupakan topik yang penting biasanya dalam soal-soal TWK ya. Nanti biasanya opsi-opsi soalnya itu berkaitan dengan 9 nilai anti korupsi. Nah, biasanya nanti disisipkan dalam soal ini yang berkaitan dengan nilai kejujuran itu apa gitu ya. Kemudian peduli apa, mandiri apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya secara gampangnya saja, jadi supaya teman-teman tuh paham gitu ya, dari makna 9 nilai anti korupsi ini apa saja. Nah, dimulai dari jujur, ya jujur ini lurus hati, tidak berbohong. Nah, jadi nanti dalam soal misalkan nanti teman-teman menemukan dalam soal cerita ya, ada unsur keterbukaan ya, keterbukaan terhadap suatu masalah ya, keterbukaan dalam suatu hal itu masuknya dalam nilai jujur, teman-teman. Kemudian peduli ya. Jika teman-teman dalam soal nanti menemukan suatu unsur di mana unsur ini aspeknya itu lebih ke mementingkan orang lain daripada diri sendiri ya, yaitu masuknya ke nilai peduli, teman-teman. Kemudian mandiri, yaitu nanti jika teman-teman menemukan unsur di mana mandiri ini kan tidak bergantung pada orang lain ya. Nah, jadi unsurnya itu seperti upaya upaya diri sendiri ya, upaya dari diri sendiri dan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Nah, itu masuknya ke mandiri. Kemudian disiplin, disiplin atau taat aturan di mana nanti dalam soal ya opsi teman-teman itu menemukan suatu permasalahan yang membahas mengenai peraturan ya atau sesuatu hal yang perlu ditaati itu maksudnya ke nilai disiplin. Kemudian selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengenai unsur yang berkaitan dengan adanya kesalahan. Nah ya, adanya kesalahan dan eh, orang mau menanggungnya. Nah, itu masuknya ke ranah tanggung jawab. Kemudian kerja keras apa? Nah, kerja keras ini nanti ada unsur dalam soal ini misalkan makna atau unsur
yang tertera dalam soal ini yaitu seperti suatu pencapaian terhadap usaha atau gigi atau ada unsur fokus. Nah, itu masuknya ke dalam ranah kerja keras. Selanjutnya sederhana ya. Sederhana ini yaitu maksudnya teman-teman gampang ya, tidak berlebihan, kemudian perilaku bersahaja. Nah, itu masuknya ke ranah sederhana. Selanjutnya berani. Nah, berani ini itu seperti ada unsur melewati tantangan atau melawan bahaya atau melewati berbagai rintangan ya, berani. Jadi unsurnya nanti dalam soal itu ada opsi misalkan seperti ada tantangan itu kegigihan ya, itu maksudnya ke berani. Kemudian adil ya. Adil ini yaitu menjalankan ada unsurnya kewenangan ya, kewenangan atau keputusan. Itu masuknya ke ranah adil. Nah, nanti teman-teman bisa dipahami lagi ya. Nanti mungkin kira-kira ada yang belum paham dari 9 nilai anti korupsi ini nanti bisa chat di kolom komentar gitu. Baik, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah bisa meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga apa yang saya sajikan pada materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang bingung terhadap materinya atau misalkan ada penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.